Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise. Rabu 17 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami dapat berbuat baik kepada sesama kami. Engkau menghendaki agar kami dapat berpuasa dan berdoa supaya menemukan Dikau dalam hidup kami. Namun terkadang kami mengabaikan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami lebih mengikuti keinginan hati dan pikiran kami masing-masing. Karena itu kami mohon di pagi hari ini, utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami untuk mempersiapkan kami mendengarkan sabda-Mu melalui Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya janganlah dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Antara pamer dan ketulusan hati untuk berbagi atau memberi. Para sahabat sekalian, memang para penderma dan orang-orang yang suka memberi, tentunya ada yang tidak memerlukan ucapan terima kasih kita. Tapi adalah sebuah kewajiban atau panggilan hati bagi kita yang menerima bantuan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang mereka berikan dan kita terima. Dalam Injil hari ini,
Yesus mengingatkan kita sekalian bahwa tindakan memamerkan diri sangat tidak berkenan di mata Allah. Sebaliknya sesuatu yang Anda lakukan secara tersembunyi, membantu orang lain, memberikan pertolongan, maka itu berkenan di hadirat atau di mata Allah. Injil hari ini mengajarkan kita untuk pertama, bahwa tak perlu memamerkan diri di hadapan orang lain ketika Anda memberi. Mengapa? Karena saudara dan saya hanyalah saluran dari Allah untuk memberikan berkat bagi orang lain. Sesaat ketika Anda memberi, maka di saat itulah Anda akan memahami mengapa Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan berkat bagi Anda. Kedua, ketika Anda memberi dengan diam, tanpa memamerkan diri, maka percayalah bahwa Allah akan menunjukkan, memamerkan berkat-berkat-Nya kepadamu, sehingga Anda akan terus memberi dan memberi kepada orang lain. Ketiga, tentunya sebagian orang, para penderma dan orang-orang yang suka membantu, mereka tidak memerlukan balasan dari kita. Tapi balasan kita bisa berubah ucapan terima kasih, dan lebih lagi ketika kita mendoakan mereka agar melalui mereka banyak orang terbantu dan terberkati. Karena itu marilah kita belajar untuk memberi dengan diam dalam keadaan tersembunyi. Maka pastikanlah bahwa pada saatnya Tuhan akan memberi kepadamu sehingga Anda selalu berkelimpahan, sehingga banyak orang akan merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh hidup di dalam dirimu, di dalam mulutmu, di dalam kata-katamu, dan terutama di dalam perbuatan-perbuatanmu. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.